Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Maulana Abbas. Saya bersekolah di Mandua Kota Malang, kelas 10G. Saya nomor urut presensi 03. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang penilaian akhir semester saya, yakni proyek validitas sumber data. Nah, teman-teman, di era informasi seperti sekarang, kita bisa membaca berita dari mana saja dan kapan saja. Tapi, apakah sumber data itu valid? Nah, pada video ini kita semua akan membahas proyek informatika tentang validitas sumber data dengan tema ekonomi, yakni kita akan berfokus pada isu penting redenomisasi rupiah yang sedang viral di media sosial akhir-akhir ini. Proyek ini menggunakan sumber utama dari Kompas berjudul Redenomisasi Rupiah, Apa, Mengapa, dan Bagaimana Langkahnya. Tujuan dari proyek ini menilai apakah berita tersebut benar-benar valid dengan menguji 4 aspek, yakni akurasi, relevansi, keandalan, dan aktualitas. Pertama, mari kita bahas akurasi. Berita dari Kompas ini mengutip sumber resmi dari pemerintah, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan. Informasinya juga konsisten dengan rilis media lain seperti Reuters dan Detik.com. Karena data antar media cocok dan sumbernya terpercaya, maka saya mengkategorikan tingkat akurasinya yakni tinggi. Selanjutnya adalah relevansi berita. Kompas.com adalah portal berita nasional yang sering menjadi rujukan dalam informasi ekonomi. Selain itu, isi beritanya secara langsung membahas kebijakan redenomisasi yang memang menjadi tema proyek ini. Penulis beritanya merupakan jurnalis ekonomi dengan narasumber pejabat Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Karena itu, saya juga mengkategorikan tingkat relevansinya tinggi. Lanjut ke kevalidan, keandalan. Berita ini diterbitkan oleh Kompas Gramedia Group, sebuah media besar dengan standar editorialnya yang ketat. Proses pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara, referensi dokumen resmi seperti PMK 70/2025, dan perbandingan dengan negara lain yang pernah melakukan redenomisasi. Jika terjadi kekeliruan, Kompas juga memiliki prosedur koreksi. Maka saya mengkategorikan keandalan sumber berita ini tinggi. Selanjutnya, kita masuk ke aktualitas. Berita Kompas diperbarui terakhir pada 11 November 2025 dan isinya relevan dengan kondisi terkini karena pemerintah memang sedang mempersiapkan rencana redenomisasi menuju implementasi tahun 2027. Data ekonomi yang dicantumkan juga berasal dari rilis terbaru. Maka dari itu, saya mengkategorikan tingkat aktualitasnya tinggi. Nah, kesimpulan dari proyek ini, dari keempat analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber berita kompas.com sangat valid, baik dari akurasi, relevansi, keandalan, maupun aktualitasnya. Berita ini layak dijadikan sumber utama dalam menganalisis fenomena ekonomi redenomisasi di Indonesia. Fenomena yang diamati dalam proyek ini adalah apakah benar pemerintah Indonesia sedang menyiapkan kebijakan redenomisasi rupiah dan apakah kebijakan tersebut memberikan dampak positif pada efisiensi transaksi dan persepsi nilai rupiah di masyarakat. Nah, untuk menjawabnya, saya melakukan verifikasi tambahan terhadap 3 berita dan 2 jurnal ilmiah. Dari Reuters, ditemukan bahwa pemerintah telah mengajukan RUU redenomisasi rupiah. Detik.com menjelaskan bahwa redenomisasi tidak mengubah daya beli, hanya menyederhanakan penulisan angka. Kompas.com sendiri juga menekankan bahwa PMK 70/2025 sudah disiapkan sebagai dasar pelaksanaan. Dari sisi jurnal ilmiah, penelitian pertama menunjukkan bahwa redenomisasi bersifat netral secara ekonomi, tetapi dapat meningkatkan kepercayaan publik bila inflasi berjalan secara stabil. Penelitian lain yang mengaji pengalaman Turki dan Brazil juga memperkuat bahwa redenomisasi memberi manfaat efisiensi jika dilakukan saat kondisi ekonomi terkendali. Dengan demikian, fenomena redenomisasi rupiah dapat dipastikan benar sedang disiapkan oleh pemerintah dan berpotensi membawa dampak positif jika dijalankan di waktu yang tepat. Soalnya adalah daftar pustaka. Saya menggunakan format
APA Style edisi 7 seperti berikut ini. Nah, sekian penjelasan lengkap tentang analisis validitas sumber data mengenai redenomisasi rupiah. Semoga penjelasan saya ini membantu bagaimana memahami cara memeriksa kualitas sebuah informasi, terutama dalam isu ekonomi yang penting bagi Indonesia. Sekian, saya akhiri. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.